Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang PPDB nih. Mungkin banyak yang bertanya-tanya di para warga sekolah ya, di kolom komentar juga banyak yang nanya, Mas Eka, kira-kira nilai akhir saya di NA-nya segini. Saya masuk ngambil jalur prestasi yang mana nih? Yang akademik ataupun yang non akademik? Kemudian apakah bisa gitu ya, saya nggak punya prestasi, nggak punya sertifikat, nggak ikut lomba, nggak ikut organisasi, pure bener-bener cuma mengandalkan nilai SIDA-NIRA atau nilai rapotnya aja. Apakah saya bisa mengambil jalur di non akademik? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, Mas Eka ingatkan sekali lagi ya, video-video yang Mas Eka ada sekarang ini adalah video berjenjang atau video berkelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi silakan para warga disimak di video sebelumnya. Kalau misalkan baru menemukan video ini, silakan simak video sebelumnya agar informasinya nyambung ya, nggak loncat. Karena kalau misalkan tiba-tiba nonton ini tapi sebelumnya belum ditonton, nanti bingung ya. Ini apaan ya? Gitu kan, kok tiba-tiba kesini. Jadi dilihat dulu di video sebelumnya kayak jalur-jalurnya, kemudian seleksinya menggunakan apa, itu udah dijelaskan di video sebelumnya. Di video ini Mas Eka tidak akan menjelaskan lagi. Mas Eka akan menjelaskan pertanyaan yang tadi ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah sekali lagi ya, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan nih ya, untuk para warga sekolah yang mungkin nanti PPDB-nya ini ya, nunggu sambil nunggu seleksi PPDB gitu ya. Nungguin bete kan ya. Kalau misalkan bete nungguin seperti itu nih, Mas Eka punya solusinya ya. Jadi para warga bisa sambil nyemilin kentang Mustafa ini ya, sambil nunggu PPDB seleksinya gitu ya, sambil nunggu, wah dilihat sambil itu. Ini doyan kentang bisa di order sama warga sekolah di link berikut ini ya. Ini ada 5 varian, ada pencak, teri, kacang, original pedas, mix, original asin. Dan ini enak banget, ini 100% kentang asli, dan yang paling penting adalah ini sudah halal ya. Tuh, jadi udah ada label halalnya. Jadi para warga nggak perlu khawatir ini halal atau tidak, tinggal dipesan aja untuk menemani seleksi PPDB-nya nanti. Oke, kita langsung aja yuk bahas PPDB-nya. Tadi yang pertanyaannya tadi adalah, apakah bisa nih saya nggak punya sertifikat tapi mau daftar di jalur non akademik? Jawabannya simak dulu, oke? Jadi sebelum itu, sebelum saya akan menjawab pertanyaan tersebut, perlu warga ketahui nih ya, untuk jalur prestasi baik akademik maupun non akademik ya, itu keduanya memiliki nilai akhir, di mana nilai akhir tersebut bisa digunakan. Nah, nilai akhir tersebut sesuai dengan bobotnya masing-masing kan ya. Kalau yang di NA berarti lebih besar akademiknya, sementara non akademiknya bobotnya sekian persen. Sementara kalau yang non akademik bobotnya lebih besar di non akademiknya, sementara akademiknya sekian persen. Nah, itu sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, silakan disimak ya untuk simulasi prestasi ataupun cara menghitung prestasinya ya. Kemudian jalur prestasi sendiri kan terdiri dari 2 kategori ya, non akademik dan akademik tadi ya. Nah, jalur prestasi akademik itu diberikan untuk calon peserta didik yang memang mempunyai nilai akademik yang baik gitu kan. Jadi difasilitasi nih, kalau misalkan kemarin bilang percuma lah nilainya gede, anak saya nilai gede kok umur yang dilihat katanya gitu kan, apa hubungannya nilai dengan umur? Nah, kalau memang merasa nilainya besar gitu ya, silakan ya kan, nih diberi kesempatan di jalur prestasi ya kan, beradu sama-sama ya, setingkat, mau yang mau masuk ke SMP, se-DKI diadu nilainya, mana yang paling besar, masuk sekolah di situ gitu ya. Jadi jangan merasa kalau memang nilainya besar gitu kan, udah capek ini, udah belajar sampai malam ya kan, udah les sini sana. Lah lucu, lesnya bisa bayar gitu kan, sekolahnya tapi gratis. Sementara ada orang yang memang membutuhkan, dia tidak mampu untuk bayar les dan pintar gitu kan, kurang kesempatannya, itu ya mungkin jadi dilema gitu kan. Makanya kalau memang merasa nilainya tinggi dan memang layak untuk bisa masuk, ayo adunya di prestasi ini gitu. Sebab apa? Ya benar-benar pure menggunakan nilai. Ya, nilai akhirnya itu nanti dilihat cuma nilai, seleksinya itu hanya dilihat dari nilai, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Kagak ada itu dilihat umur, kagak ada itu dilihat zona. Bebas pilih dimanapun sekolahnya. Misalkan kartu keluarganya Jakarta Timur, kemudian tinggalnya di Jakarta Barat, ya kan? Mau sekolah di Jakarta Barat karena sesuai domisilinya, gunakan jalur prestasi. Kalau memang nilainya besar,
adu di sini gitu kan. Jadi nggak ada lagi ceritanya katanya nilai saya besar kalah dengan umur, di jalur prestasi tidak ada seleksi dengan umur gitu ya. Jadi kalau mau ngadu di sini gitu kan, jangan merasa besar, tapi begitu diadu, loh kok nilai saya paling kecil ya, padahal di sekolah saya paling besar ya. Makanya gitu kan, kalau memang merasa nilainya besar, di sinilah ya kan, di jalur prestasi lah gitu kan. Itu kuotanya 18%, walaupun hanya kuotanya 18% ya, tapi ya lumayan lah itu diberikan kesempatan. Kalau misalkan kalau mau dibandingkan dengan peraturan Kemendikbudnya, itu jalur prestasi itu hanya sisaan gitu kan, gak dikasih, hanya sisa. Jadi kalau misalkan ibaratnya begini, ibaratnya nih sekolah nerima 50 siswa gitu kan, ternyata yang daftar dari semua jalur sudah terpenuhi, maka jalur prestasinya gak bakalan dibuka tuh di Permendikbud gitu kan. Tapi kalau misal di DKI enggak, dibuka terlebih dahulu, dikasih di kesempatan 18% nih. Ayo kita kasih dulu 18%, sisanya baru buat jalur yang lain. Bukan jadiin sisa, karena saking menghargai walaupun kuotanya 18%. Yuk kita sama-sama doa, mudah-mudahan di tahap di PPDB berikutnya ya kan dikasih 20% atau 25% untuk jalur prestasi, agar bisa lebih menghargai lagi anak-anak yang berprestasi gitu. Nggak usah ngedumel, nggak usah, doain aja, doain gitu kan, karena sebaik-baik senjata kan doa gitu. Doain mudah-mudahan dikasih 25% tuh ya nanti jalur prestasi di tahap di tahun berikutnya atau di PPDB tahun berikutnya. Jadi kalau memang mau bersaing lah di situ. Kemudian juga ada juga non akademik. Nah, non akademik ini difasilitasi untuk para warga yang memang memiliki prestasi, yang ikut lomba, kemudian di organisasi. Wah, kemarin ada yang komen lucu banget. Apaan tuh? Apakah semua orang harus masuk OSIS agar bisa dapat itu? Ya enggak. Kan tetap kamu juga dapat porsi atas persentil non akademiknya gitu kan. Cuma kan bobotnya itu dibalik gitu kan. Kalau yang ini nilainya persentilnya sekian, yang ini persentilnya lebih besar ya, karena juga kan dibalik gitu kan. Nah, tinggal dilihat nilai, coba deh dicek di video Mas Eka sebelum itu. Lucu menurut Mas Eka kalau dia bilang apakah semua orang harus ikut lomba terlebih dahulu agar dia bisa non akademik? Enggak, kan tetap sama-sama dapat nilai gitu kan, sama-sama dapat nilai, cuma pembobotannya itu yang berbeda. Kalau dia misalkan dia udah pinter, terus dia dapat prestasi, dia ikut organisasi, jadi double tuh, 3 tuh, pinter ya secara akademik, nilai rapotnya oke, nilai rata-ratanya oke, kemudian punya sertifikat, kemudian juga dia punya ikut organisasi. Wah, ini udah komplit banget. Dia mau jalur yang akademik masuk, mau yang jalur non akademik udah pasti masuk juga begitu kan. Nah, permasalahannya kan ini dia cuma belajar ya kan, cuma belajar. Terus dia nggak punya apa-apa nih, nggak punya organisasi, nggak punya nggak punya kejuaraan gitu ya. Kemudian dia iri dengan yang non akademik. Oh, dia mau nilainya enak, bisa gede. Sementara yang punya yang non akademik nih ya, dia nilai akademiknya nggak bagus-bagus banget ya kan. Tapi dia ikut organisasi dan ikut lomba. Nah, itu kan dihargai juga, ikut organisasi dan lomba. Lomba itu nggak gampang loh. Lomba itu butuh perjuangan, dia butuh persiapan, kemudian butuh waktu atau ya ini dedikasi yang tinggi. Nah, makanya dikasih kesempatan untuk yang non akademiknya juga gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa oh udah mah ikut lomba enak. Enggak, dia ikut lomba juga diberjuang. Makanya dikasihlah namanya jalur non akademiknya untuk mengapresiasi hasil kerja mereka, walaupun secara nilai akademik rapotnya mungkin rata-rata di bawah rata-rata ataupun standar lah gitu kan, KKM gitu kan. Tapi dia punya prestasi, jadi dihargain di jalur non akademik. Ketika dia mau ngambil di jalur akademik, ya pasti nilainya nggak terlalu gede-gede banget gitu kan. Secara nilai akademik dia bakalan kalah dengan nilai yang akademik rapotnya nilainya bagus, walaupun dia nggak punya prestasi gitu kan, pasti bakalan kalah. Nah, makanya biarin adil, dibikin 2 gitu kan, non akademik dan akademik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau yang biasa-biasa aja ya kan, siswa yang nilai akademiknya bagus, nilainya katanya tinggi nih, yang merasa nilainya tinggi ya kan, yang mungkin wah nilai anak saya besar tinggi ya kan, tapi tidak ikut OSIS dan tidak ikut kejuaraan, bisa kok daftar di non akademik. Kenapa bisa? Karena kan kedua-duanya memiliki nilai. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan nanti pesaingnya ternyata nilainya lebih besar, ya bakalan kalah gitu kan. Ternyata yang masuk nih, kamu nih misalkan pengen daftar ke jalur non akademik. Nah, itu ada 3 tips. Apa aja itu Mas Eka tipsnya ya kan? Jadi kalau misalkan yang mau loncat seperti itu nih, Mas Eka kasih tips ya. Yang pertama adalah sama seperti di tips sebelumnya ya. Itu pilih jalurnya dulu ya. Pilih jalur akademik maupun non akademik. Kemudian lihat NA yang nilai akhir yang para warga itu miliki. Jadi lihat jalurnya kan, jalur prestasi akademik maupun non akademik nih. Ketika sudah dilihat nih, oh saya mau ngambil non akademik kan tadi ya, non akademik. Lihat lawannya. Wah, nilainya segini. Wah, nilainya gede-gede. Wah, nilai saya nggak masuk nih. Itu dulu tuh dilihat NA kita. Bandingkan dengan NA lawannya. Nah, setelah membandingkan NA dengan lawannya, yang kedua adalah lihat kuotanya.
Jadi kalau misalkan yang non akademik nih, lihat kuotanya. Kuotanya misalkan di non akademik ada 5, ternyata yang daftar 2. Berarti kan masih tersisa 3 kuota. Nah, para warga jangan langsung daftar. Pakai tips yang ketiga, yaitu daftar di waktu yang tepat. Kenapa daftar di waktu yang tepat? Jangan buru-buru. Jadi ketika dilihat, ada 2 nih, saya bisa masuk. Bisa jadi teman yang lain juga lagi mantau gitu ya. Jadi dilihat dulu ya, kalau memang sekiranya di menit-menit krusial kayak misalkan di hari ketiga gitu jam 12 atau jam 1, karena kan jam 2 tutup ya, jam 1 baru daftar. Wah, ternyata kuotanya cuma 2 nih. Nilai akhirnya paling gede misalkan 80, 80 dan 75. Saya nilainya cuma 45. Tapi dia kuotanya ada 5, yang terisi baru 2. Buru-buru udah tuh masuk di hari ketiga itu di jam 10 atau di jam 11 atau di jam 1 gitu sebelum penutupan, daftar. Jepret, kalau bisa 15 menit sebelum penutupan, artinya berarti jam 13.45 langsung hajar, pilih, insya Allah itu keterima. Karena di tahun kemarin ada yang seperti itu, dia nggak punya nilai, nggak punya sertifikat, nggak punya organisasi OSIS, bahkan nilainya itu rata-ratanya hanya 45, nilai akhirnya 45. Terus Mas Eka bilang, dia nggak japri, Mas ini gimana? Mas Eka bilang, cari non akademik. Dia kebetulan waktu itu di SMA ya, SMA apa SMK, Mas Eka lupa. Cari sekolah yang memang kuotanya masih tersisa. Mas ada nih gitu kan, dari 4 yang daftar itu 3, masih tersisa 1 kuota gitu kan. Jadi semakin kuotanya banyak, maka peluangnya semakin besar gitu ya. Kalau kuotanya dikit, maka peluangnya semakin dikit. Ya udah nggak apa-apa, daftarnya nanti jam 1-an. Mas Eka bilang kayak gitu kan. Dan alhamdulillah dituruti, pilih di jam 1, dan alhamdulillah anaknya sampai sekarang masih sekolah. Oke, jadi seperti itu para warga sekolah. Pertanyaan yang tadi di depan, apakah bisa saya tidak memiliki prestasi, baik itu sertifikatnya maupun ikut organisasi, tapi saya menggunakan jalur non akademik? Bisa, karena tetap masih menggunakan nilai. Permasalahan diterima atau tidak, maka dilihat lagi dari nilai yang akan diadu nanti. Kalau misalkan nilainya kalah, otomatis bakalan kalah gitu ya. Jadi itu para warga sekolah, informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah lagi wawasan untuk para warga sekolah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.